Baik, teman-teman sekalian, selamat sore. Kita berjumpa lagi di Forensic Talk yang diadakan oleh Pusat Forensik Terintegrasi UI pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, di tengah situasi di mana pandemi lagi naik nih, gitu ya, maka kita tidak usah ngomong pandemi terus deh, tidak usah ngomong COVID terus, nanti pusing, gitu ya. Kita ngomong hal-hal yang lain, dan terutama untuk kepentingan akademik, ya, di mana kita berusaha untuk mencerahkan masyarakat, khususnya melalui perspektif forensik. Gitu. Nah, untuk kali ini, saya mengundang teman saya, sejawat saya dari UI, dari segi usia adik saya, ya, yakni Mbak Feby Mutiara Nelson, pengajar dari Fakultas Hukum UI. Nah, rencananya kami akan bicara soal pinangki. Nah, siapa itu pinangki? Nah, pinangki adalah nama seorang jaksa yang kesangkut urusan pidana, khususnya pada kasus korupsi Joko Chandra, dan kemudian lalu menjalani persidangan sendiri. Dan yang menarik adalah bahwa kemudian di pengadilan tinggi kasusnya kemudian dikurangi hukumannya dari 10 tahun pada waktu di pengadilan negeri menjadi 4 tahun. Ini ada apa nih? Ya, dan terutama lalu dari segi forensik, kira-kira apa aspek pembuktian, apa bukti yang diajukan sehingga kemudian lalu hakim pengadilan tinggi bisa mengurangi sampai setengah lebih dari hukuman yang dijatuhkan di pengadilan negeri. Untuk itu maka kami sudah mengundang Mbak Feby. Selamat sore Mbak, gimana kabar? Sore Prof, alhamdulillah baik. Prof sehat Prof? Sehat selalu. Nah, mari kita mulai Mbak dengan saya ingin tahu nih, dan mungkin juga para pendengar tentu ingin tahu, kira-kira kalau Mbak sendiri punya sikap apa atau punya pemahaman apa tentang kasus pinangki ini? Silakan Mbak. Iya. Kasus ini sangat menarik ya Prof ya. Pertama, kasus ini adalah kasus di mana mungkin pada saat ini terjadi kegalauan dalam hal hukum acara yang akan diambil, langkah yang akan diambil oleh Jaksa Agung dalam hal apakah akan mengajukan kasasi atau tidak terhadap kasus itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini adalah dilakukan oleh seorang wanita, kemudian adalah seorang jaksa gitu ya Prof. Nah, yang menarik adalah saat ini kasus ini menjadi viral gara-gara putusan dari pengadilan tinggi, di mana putusan itu mengkorting setengah lebih dari tuntutan yang diajukan oleh hakim tingkat pertama. Di mana putusan hakim tingkat pertama itu memutus pinangki adalah dengan putusan 10 tahun. Sementara di pengadilan tinggi putusan dikurangi menjadi 4 tahun. Nah, kenapa tadi saya katakan menarik untuk melihat apakah yang menjadi perdebatan itu jaksa akan mengajukan kasasi atau tidak. Ini kan yang sekarang lagi viral dibicarakan atau lagi banyak dibicarakan di media-media ya Prof ya. Begini, kalau kita lihat kenapa jadi seakan-akan ada kegalauan apakah jaksa akan mengajukan kasasi atau tidak. Kita lihat di putusan pengadilan tingkat pertama, Tipikor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu memutus 10 tahun. Sementara tuntutan jaksanya adalah hanya 4 tahun, Prof. Ya, jadi tuntutan jaksa di tingkat pertama itu adalah 4 tahun, dan hakim memutus 10 tahun. Nah, ini kan menarik ya, Prof ya. Kalau dikatakan apakah ini ultra petita, tentu menurut saya juga tidak ultra petita ya. Karena kan ancamannya lebih dari 10 tahun. Jadi ini masih oke lah gitu ya. Nah, sekarang masih oke. Nah, sekarang di pengadilan tinggi, putusan hakim itu sesuai dengan tuntutan jaksa, Prof. Putusan hakim pengadilan tinggi itu kan di korting ya, Prof. Tapi sesuai dengan tuntutan jaksa di pengadilan tingkat pertama, Prof. Nah, artinya menurut jaksa itu kan udah sesuai dengan yang gue tuntut, gitu ya, Prof. Kalau dalam bahasa anak mudanya, kan saya nuntut 4 tahun. Pertimbangan saya dalam menuntut 4 tahun itu diambil alih semua sama hakim. Lah, gimana saya mau kasasi gitu kan keinginan saya udah dipenuhi semua sama pengadilan gitu, dalam arti gitu loh, sama hakim dipenuhi semua, gimana dong? Nah, sekarang kan yang jadi pertanyaannya, yang jadi masalah menurut saya nih Prof, kenapa dituntutnya 4 tahun? Wajar tidak dituntut 4 tahun dulu waktu pengadilan tingkat pertama itu, Prof? Kita bisa lihat nih, Prof, dari awal dulu Mbak ya? Dari awal dulu wajar. Kita lihat dulu kenapa dituntut 4 tahun gitu ya Prof ya. Padahal kan kalau dilihat ini melukai
rasa keadilan bagi masyarakat atau tidak ya kalau dituntut 4 tahun gitu kan. Masyarakat saat ini kan berteriak tuh putusannya 4 tahun, kok rendah banget, harusnya hukuman mati, malah ada yang bilang begitu ya Prof, walaupun tidak bisa sebenarnya untuk hal ini. Tapi kita lihat kenapa 4 tahun? Padahal kasus yang serupa kita ingat namanya kasus Urip ya Prof, Jaksa Urip. Jasa Urip itu kasus dengan hal mirip dengan Pinangki, Prof. Jumlah uang yang diterima itu hampir sama dengan Pinangki, Prof. Dia menerima itu 600.000 US dollar. Pinangki menerima 500.000 US dollar. Hanya beda 100.000 US dollar. Berapa tahun Urip dituntut, Prof? Urip itu dituntut 15 tahun, Prof. Dituntut 15 tahun, diputus 20 tahun. Sekarang mungkin bedanya karena pada waktu Urip itu di OTT, Mbak. Kalau pada kasus Pinangki kan nggak OTT. Ya, bisa jadi bedanya di OTT, tapi kan disparitasnya terlalu tinggi, Prof. 15 tahun dengan 4 tahun. Terlalu tinggi dengan jumlah uang suap yang sama, dengan modus yang sama. Nah, mungkin salah satu waktu itu kenapa si Urip lebih tinggi juga, karena pada saat itu kan dia sedang menangani kasus itu ya, Prof ya. Sementara kalau Pinangki, dia kan tidak menangani kasus itu. Tapi kita juga jangan lupa, Pinangki pada saat itu kan Biro Perencanaan di Kejaksaan, di mana dia juga sebagai pengawas di situ kan. Nah, dalam hal ini dia juga APH lah. Nah, itu baru kasus Urip. Ada kasus yang lainnya juga yang dituntutnya itu lebih dari 4 tahun, Prof. Ada kasusnya Siru Sinaga, itu 6 tahun gitu kan. Ada kasus Agus Winoto, itu dituntut 6 tahun gitu ya. Nah, ini kenapa 4 tahun? Nah, sekarang dikatakan karena dia perempuan mungkin ya, Prof ya. Ada lagi kan isu-isunya mengarah ke situ, karena di putusan PT-nya, di putusan pengadilan tingginya, kalau saya lihat pertimbangan hakimnya, salah satunya adalah tentang sisi gendernya, di mana Pinangki adalah seorang wanita, punya anak berumur 4 tahun, sehingga dia harus memberikan kasih sayang kepada anaknya yang masih di bawah umur, gitu kan, Prof, di dalam pertimbangan hakimnya salah satunya, sehingga hakim menganggap adil kalau dikurangi ancaman hukumannya, dia dikurangi sanksinya. Nah, kita lihat lagi nih, Prof, kalau soal kaitannya dengan sisi gender tadi, tentang wanita atau tidak, dibandingkan lagi sama kasusnya Angelina Sondah, Prof. Angelina Sondah, anaknya waktu itu ya, sama-sama wanita. Angelina Sondah ini umur anaknya waktu itu baru 1 tahun, malah dalam masih ASI loh kalau nggak salah saya, Prof, pada saat itu kan. Masih butuh ASI, kemudian ayahnya meninggal dunia gitu ya. Tapi kan di tingkat PT dan Mahkamah Agung malah dikuatkan, malah ditambahkan lagi putusan hakimnya. Nah, walaupun sebenarnya bisa dikatakan ini kan nggak bisa apple to apple dong antara si Pinangki dengan Angelina Sondah, misalnya dengan Angelina Sondah kan udah banyak banget ya yang dia lakukan, dan oke, tidak apple to apple, tapi kan pertimbangan hakimnya kita lihat, pertimbangan hakim bias gender itu ada di putusan ini gitu kan. Nah, walaupun ada lagi yang mengatakan kan itu kaitannya dengan perma yang baru, ada perma nomor 3 tahun 2017 tentang bagaimana hakim dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Nah, di situ itu memang ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memutus itu, di samping rasa keadilan tadi, Prof. Nah, ini menurut saya sebagai catatan yang menarik gitu loh. Jadi pertama saya melihat dari segi itu ya, kenapa dituntut 4 tahun itu adil atau tidak dibandingkan dengan putusan-putusan sejenis, di mana jaksa yang sedang menangani perkara, dia adalah APH, kemudian melakukan tindakan yang sama dengan nilai jumlah uang yang diterima juga tidak jauh berbeda, dituntut dengan tuntutan yang berbeda dan putusan yang sangat jauh. Nah, ini yang pertama ya, Prof. Nah, yang kedua, jadi jangan-jangan memang ada semacam suatu skema, Mbak ya, sengaja dituntut di awal di negeri itu rendah, lalu kemudian dinaikkan sampai ke 10 tahun, lalu diturunkan lagi ke 4 tahun. Nah, ketika itu lalu kemudian dianggap sebagai sudah benar gitu. Apa ada semacam skema persiapan seperti itu tuh, kerjasama seperti itu antara jaksa dan hakim misalnya begitu? Ya, kalau soal kerjasama ya kita tidak bisa berpikir juga ke arah sana ya, Prof ya. Tapi bisa jadi masyarakat bisa berpikir seperti itu karena ya udah kalau diputus 4 tahun, jaksa kan sudah meminta seperti itu. Jaksa kan minta 4 tahun. Sementara rasa keadilan masyarakat itu terwakili oleh jaksa kan sebenarnya, Prof. Rasa keadilan masyarakat itu untuk dituntut berapa tahun itu kan jaksa sebenarnya yang tahu. Nah, tapi rasa keadilan itu kenapa berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya dengan modus yang sama lagi. Berarti kalau kita bicara modus operandinya mirip sekali dengan nilai yang sama juga, orang yang sama juga gitu kan.
Nah, ini menarik gitu. Tapi memang akhirnya itu akan menimbulkan kegalauan bagi jaksa. Nah, saya membaca juga di ini Prof, di putusan hakim itu tentang memori banding. Jadi jaksanya mengajukan banding nih Prof pada saat hakim memutus 10 tahun, jaksa banding, terdakwa juga banding Prof. Dua-duanya banding. Tapi di dalam kontra memori banding, alasan bandingnya jaksa kalau saya baca di putusan itu adalah supaya dia bisa mengajukan kasasi kalau seandainya putusan itu nanti melemahkan tuntutannya mereka gitulah intinya ya. Ya, supaya mereka bisa mengajukan kasasi, mereka mengajukan juga banding. Walaupun tidak ada larangan jaksa mengajukan banding, itu kan haknya jaksa ya. Tapi biasanya kalau melebihi itu jarang sekali jaksa menggunakan upaya itu kan, Prof. Nah, dalam hal ini jaksa mengajukan banding. Saya baca tuh kontra memori bandingnya, Prof. Apa yang menjadi dasar dia di kontra memori banding inti menjawab dari bandingnya si Pinangki gitu ya, Prof ya. Nah, pada saat saya lihat di sana menarik, Prof. Dia katakan pertama adalah bahwa fakta-fakta yang diajukan dalam pembuktian oleh kuasa hukum dan dia pertimbangkan oleh hakim dalam putusannya semuanya diiyakan oleh mereka. Artinya mereka setuju dengan putusan hakim. Pertimbangan hakim itu terkait dengan pembuktiannya, tentang alat buktinya, tentang apa fakta-fakta yang dikemukakan, yang dipertimbangkan oleh hakim, jaksa setuju, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, dia minta dikuatkan putusan pengadilan tingkat pertama, Prof. Artinya, putusan tingkat pertama itu berapa tahun? 10 tahun kan, Prof? Artinya kan dia meminta untuk dikuatkan dong, Prof. Jadi jadi ini kan memang kalau kita lihat kayak apa ya? Kayak sapu jagat lah, biasanya kan bagian kontra memori banding itu kan seperti itu ya, memohon untuk mengabulkan semuanya. Nah, ini kan dipakai seperti itu, jadi kayak senjata makan tuan atau si malakama kalau menurut saya, Prof. Ya kan? Jadi kayak apa? Pertama dia kuatkan, minta 10 tahun. Nah, kalau sekarang dia tidak mengajukan kasasi karena alasan itu, jadi aneh juga sih sebenarnya menurut saya kan dia udah menguatkan putusan PN minta menguatkan putusan tingkat pertama. Mestinya kasasi ya, Prof, kalau kita melihat dari alasan itu. Nah, tapi di satu sisi gimana dia mau kasasi, semuanya udah dipenuhi dan pertimbangan-pertimbangan dia di dalam tuntutan juga sudah dipenuhi gitu, Prof. Nah, ini menarik kan, Prof. Jadinya saya bilang, aduh, ini menarik memang nih setelah saya baca putusannya. Menarik sekali. Dan kalau kita baca bukti-buktinya, Prof, kalau saya lihat yang diajukan memang itu di primer pun sebenarnya terbukti kalau menurut saya. Tapi ini kan di dalam putusan ini yang terbukti adalah yang subsidiar ya, Prof. Di mana TPPU juga terbukti, tapi TPPU juga bagian subsidiar yang terbukti. Satu laginya itu ya bekerja sama itu ya. Satu lagi apa ya kemarin ya yang terbukti itu yang permufakatan jahatnya ya? Ya, permufakatan jahatnya, permufakatan jahat tiga-tiganya terbukti. Nah, ini menarik menurut saya. Jadi makanya sekarang jaksa belum bisa memberikan jawaban. Padahal waktu tinggal 5 hari lagi, Prof, untuk mengajukan kasasi itu, Prof. Gitu. Sebenarnya kalau dia tidak kasasi. Mbak mau tanya, orang kan banyak mencurigai lah atau mensinyalir bahwa ini gara-gara Pinangki masih dilihat oleh komunitas kejaksaan sebagai bagian dari mereka. Gitu sehingga tidak melihatnya secara dingin, tapi ini bekas jaksa loh ini, sehingga kemudian lalu mendapat perlakuan seperti agak berbeda, dan itu terasa pada waktu di awal pun juga terasa gitu ya. Nah, apakah sinyalemen ini benar, dan tadi kembali pada pertanyaan saya bahwa jangan-jangan permintaan 4 tahun lalu kemudian juga isi daripada kontra memorial itu semua adalah bagian dari upaya untuk membuat yang bersangkutan kalaupun dihukum tidak terlalu berat karena tadi kasihan itu bekas jaksa gitu. Apa memang ada Mbak melihat hal-hal itu seperti itu? Ya, kalau saya melihat itu adalah bagian dari jaksa, terus mereka kasihan ini adalah bekas jaksa, saya rasa itu tidak tepat seperti itu juga, Prof. Karena apa? Karena kalau kita lihat itu tadi saya bilang kalau jaksa-jaksa lain yang melakukan itu dituntutnya berat kok sama mereka gitu. Kayak saya bilang tadi Urip itu kan 15 tahun mereka tuntut ya, Prof ya. Terus kemudian si Rusinaga kan jaksa juga itu kan 6 tahun. Kemudian ada Agus Winoto juga 6 tahun gitu ya, Prof. Artinya itu juga bagian dari jaksa dan mereka tidak menganggap itu bagian dari mereka pada saat mereka sudah masuk ke dalam ranah peradilan itu. Nah, memang agak unik untuk Pinangki gitu. Nah, ada apa gitu kan sampai 4 tahun gitu. Apa karena dia wanita tadi itu saya bilang, tapi kan enggak bukan itu juga alasan untuk menuntut rendah gitu, Prof. Karena kan di bagian itu juga nggak kelihatan seperti itu ya, alasan-alasan untuk menuntut seseorang itu alasan salah satunya adalah wanita gitu ya, Prof. Karena kan begini, Mbak, oke lah tadi Mbak menyebutkan beberapa nama jaksa. Itu kan jaksa yang bisa dikatakan sebagai bukan jaksa yang ada di jalan tol ya. Ada di Kejaksaan Agung,
punya posisi strategis dan permainannya kalau dibandingkan dengan teman kita ini kan permainannya kan mantap ini kan, keluar masuk ke ruang-ruang pejabat tinggi di kejaksaan, sehingga kita berpikir bahwa pasti ini ya bersangkutan punya pengaruh nih, minimal banyak orang yang akan membantu dia, makanya kemudian bisa seperti ini. Nah, apakah dugaan-dugaan seperti itu ada dasarnya, Mbak Feby? Iya. Kalau saya melihat kalau dugaannya itu karena dia bisa keluar masuk dengan dengan mudahnya ke petinggi-petinggi karena memang dia di Kejaksaan Agung itu yang pertama, yang kedua memang dia di Biro Perencanaan, Prof, itu ibaratnya biro bahasa ya, Prof ya. Biro bahasa melalui itu. Jadi itu bisa sebagai salah satu pikiran masyarakat terhadap dugaan itu bisa saja terjadi. Tapi yang menurut saya tidak hanya itu, Prof, karena dia juga bermain di lingkungan Mahkamah Agung, Prof. Ini kan yang kita bisa lihat. Nah, itu mungkin salah satu faktor karena yang memutuskan hakim nih, Prof. Dia kan pemain kalau kita lihat ya, Prof ya. Jadi tidak hanya jaksa sebenarnya yang kita sorot dalam hal ini, Prof, kalau kita mau lihat itu. Karena dengan kata-katanya dia bisa menemui ketua Mahkamah Agung, nama-nama hakim agung disebut, dia bisa menstel fatwa Mahkamah Agung, begitu kan ya, Prof ya, dari plan-plan yang mereka yang sudah mereka buat nih bersama kuasa hukum kan pada saat dia Joko Chandra dan kuasa hukumnya Joko Chandra. Nah, itu kan terlihat bahwa dia berada di pusaran petinggi-petinggi, tidak hanya di satu institusi, tidak hanya di satu instansi gitu, Prof. Jadi mungkin ini, dan itu berkaitan dengan hakimnya juga akhirnya yang akan memutus ya, Prof ya. Kalau jaksa ya saya lihat seperti itu, dia hanya mengatakan di kontra memori bandingnya bahwa dia sepakat dengan putusan hakim tingkat pertama, bahwa dia minta dikuatkan putusan hakim tingkat pertama gitu ya, Prof ya. Artinya kalau dia sepakat, artinya dia tidak akan menyangkal bahwa 10 tahun itu pantas bagi Pinangki, gitu, Prof. Pantas bagi kalau kita lihat dari itu ya, Prof, dari kontra memori bandingnya jaksa, gitu, Prof. Mbak mau nanya, jadi kan pada PT kan juga masih jureks fakti ya di PT. Nah, maka saya lalu berpikir begini, kok bisa ya kemudian sama-sama hakim yang memeriksa bukti, tapi satu bisa ngangkat 10 tahun, satu lagi kemudian bisa mengoreksinya menjadi 4 tahun. Kok bisa cara pandangnya radikal sekali terhadap alat bukti yang sama gitu. Itu apakah satu hal yang biasa apa tidak, Mbak? Sehingga kemudian lalu kita bisa bilang, wah memang oke, tapi juga jangan-jangan ada apa-apa gitu. Apakah memang Mbak melihat hal ini gitu? Iya. Ini menarik, Prof. Jadi kalau kita lihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi hakim itu memutus satu putusan ya, Prof ya. Alat bukti sama, Prof, tidak ada yang disangkal ya, Prof. Di baik itu memori banding ataupun itu tidak ada yang disangkal oleh baik itu jaksa dalam memori bandingnya ataupun oleh penasihat hukum dalam memori bandingnya. Saya lihat masih sama dan semua diakui, dan itu diakui semua oleh mereka. Dan itu sudah dibuktikan juga. Yang menjadi masalah adalah begini, Prof. Kita lihat kenapa bisa hakim PN sama hakim PT berbeda dengan faktor alat bukti yang sama. Kalau kita lihat ini dulu dah, faktor-faktor apa sih yang pengaruhi pengambilan keputusan hakim? Kalau kita lihat, yang pertama kan adanya ideologi dan nilai yang dianut oleh hakim, Prof. Yang pertama kan, setiap hakim punya ideologi yang berbeda-beda memandang satu kasus gitu, Prof. Yang kedua, pengalaman atau masa lalu dari si hakim ini, Prof. Apakah dia juga berpengalaman yang sama atau punya masa lalu yang sama, Prof? Ya, Prof ya. Kemudian yang ketiga, keberpihakan pada kasus-kasus tertentu, Prof. Misalnya ada hakim yang sangat berpihak terhadap perempuan, berpihak kepada anak. Itu merupakan salah satu faktor itu yang mempengaruhi seorang hakim akan memutus. Kemudian apalagi ajaran agama, itu juga bisa mempengaruhi faktor hakim memutus. Adat, budaya, kearifan lokal, itu juga bisa menjadi faktor. Kemudian cara pandang hakim terhadap satu kasus. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi hakim untuk bisa membuat satu putusan. Dan ada 3 hakim yang membuat putusan itu. Dan di sini kita lihat nggak ada dissenting opinion ya, Prof. Tiga-tiganya mempunyai ideologi yang sama kalau kita lihat, Prof. Maksud saya gini, punya masa lalu yang mungkin jangan-jangan juga sama, atau salah satunya sama tapi kalah suara tapi tidak mau bikin dissenting, repot-repot bikin dissenting karena bikin dissenting itu bikin PR, bikin putusan sendiri gitu ya, Prof. Bisa jadi. Kemudian mungkin punya pengalaman masa lalu atau punya kecenderungan tadi tentang wanita itu, Prof. Maksudnya melihat kasus yang ada bias gendernya dan kemudian ada anaknya gitu. Nah, itu juga mungkin mempengaruhi juga di 3 hakimnya. Karena kalau saya lihat nggak ada yang dissenting nih hakimnya. Jadi bisa kita simpulkan sementara gitu ya, walaupun kita tidak melakukan penelitian terhadap itu, tapi
saya rasa itu punya ideologi yang sama atau punya pengalaman yang sama terhadap kasus ini, atau juga punya perspektif yang sama terhadap bagaimana mereka membuat putusan terhadap wanita yang berhadapan dengan hukum. Agama saya rasa tidak menjadi patokan mereka, karena tinggi seharusnya kalau agama jadi patokan semakin tinggi di putusannya Prof gitu ya Prof ya. Agama manapun melarang ini gitu, dan pasti kalau yang ini pasti akan lebih kesel gitu Prof. Terus kalau ada saya rasa juga tidak, budaya tidak gitu ya Prof. Tapi keberpihakan terhadap perempuan, masa lalu, dan ideologi dari masing-masing, serta cara pandang mereka terhadap kasus ini itu yang sama, Prof, kalau saya lihat. Jadi itu, Prof, maka di PN dengan PT berbeda karena memang tadi dipengaruhi oleh banyak hal tadi itu, Prof. Dan seharusnya, Prof, menurut saya itu tidak terjadi ya seperti itu. Yang benar itu adalah kayak kasusnya Urip, Prof. Urip itu kan 15 tahun di PT, di PN, kemudian di PT-nya dinaikkan 15 tahun, artinya menganggap ini salah dan harus dihukum. Hukumannya ya yang pantas itu begitu gitu kan. Bukannya yang satu naik tinggi, yang satu turun rendah gitu kan. Itu kan malah menguatkan dan nggak jauh dari apa yang dikuatkan. Itu yang menurut saya yang benar sebenarnya putusan pengadilan tinggi, karena kan dia memeriksa fakta yang sama. Dia kan memeriksa fakta kembali, bukan alasan yuridis. Kenapa bisa jauh perbedaan putusan sanksinya gitu. Nah, karena kita ini adalah pemerhati forensik, Mbak. Ini berita bagus atau berita buruk ini? Kalau begini ya, buktinya sama, diperoleh dengan cara yang sama, disajikan sama, tapi kok dimaknai berbeda. Padahal kan orang forensik kan justru amat care ya dengan soal bukti dan pembuktian tuh. Nah, kualitasnya sudah kita jaga, kita ambil dengan baik-baik ya, tidak terkontaminasi macam-macam. Kalau itu adalah mengorek keterangan saksi atau terdakwa, kita usahakan tanpa kekerasan, ya pokoknya semua bagus lah. Tapi kemudian ternyata dimaknai oleh hakim secara berbeda. Ini berita baik atau berita buruk juga kalau begitu, Mbak? ya pastinya berita buruk nih, Prof, untuk kasus yang seperti ini. Sedih sih saya sebagai orang hukum, Prof. Kok bisa dimaknai seperti itu? Masalahnya itu tadi, dia sama-sama judek fakti gitu loh. Dia sama-sama memeriksa fakta, ya kan? Fakta yang diperiksa itu tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangkan. Dan tidak ada juga yang disangkal, itu masalahnya, Prof. Tidak ada yang dianggap fakta itu didapat dengan cara yang tidak benar gitu ya, Prof ya. Betul. Artinya kenapa bisa jauh berbeda? Padahal fakta yang digunakan sama, alat buktinya sama, tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang menolak alat bukti itu gitu, baik itu memori bandingnya jaksa ataupun memori bandingnya penasihat hukum. Dua-duanya mengatakan iya betul alat bukti yang digunakan itu sudah oke semua, dan dia mengakui itu gitu kan. Misalnya tentang TPPU, bahwa TPPU terhadap dana yang digunakan itu diambil oleh oleh supirnya, diambil oleh anak buah bos suaminya, terus kemudian diserahkan untuk untuk kesini, untuk penerbangan siapa, itu nggak ada satupun yang disangka sama dia, semua karena kemudian dia menerima uang di mana, plannya ketemu di mana. Saya kalau baca dakwaannya itu bagus banget, Prof. Kalau dilihat dari baca dakwaannya bagus banget, dan mestinya nggak ada perbedaan hakim PN dengan hakim PT kalau dilihat dari alat bukti yang setelah kita baca bandingnya ya, Prof. Memori bandingnya juga seperti itu. Artinya harusnya nggak ada. Cuma minta meringankan kok sebenarnya gitu kan ya, Prof ya. Nah, tapi kan gini, Mbak, kalau kita lihat dari awal, ini kan terdakwa ini kan kelihatannya mengoptimalisasi penampilan, ya. Pada waktu dia dia masih di tersangka, itu tampil sebagaimana tidak memakai jilbab, ya, pokoknya biasalah gitu ya. Tapi begitu kemudian mulai masuk ke sidang, itu kan banyak orang kaget. Kok tiba-tiba menjadi begitu alim lah begitu ya. Jangan-jangan, nah ini memang nggak enak ngomongnya, tapi karena sudah kelihatan ya harus dikatakan ya. Apa memang dalam hal ini inilah manfaat dari seorang terdakwa yang mengeksploitasi penampilan fisiknya. Nah, silakan, Mbak. Betul ada begitu. Iya. Ini menarik memang, Prof. Kalau kita lihat wanita-wanita yang berhadapan dengan hukum, khususnya untuk yang pejabat ya, Prof ya, untuk yang tidak pidana korupsi, itu kalau udah masuk sebagai tersangka, semua yang beragama Muslim memang menggunakan hijab gitu ya, Prof. Apa karena memang kadar keimanannya menjadi bertambah karena dia mengalami cobaan itu gitu, Prof, jadi ingin mendekatkan diri ke Tuhan?
gitu ya Prof ya, atau juga sebenarnya ingin menutupi wajahnya agar tidak terlalu kelihatan Prof di dalam layar, karena kan ini salah satu trik juga bisa Prof. Jadi pada saat mereka lewat yang pakai jilbab itu kan agak susah dikenali ya Prof, kalau misalnya cepat-cepat dan segala macam itu bisa jadi menghindari media. Kalau saya sih melihatnya seperti itu Prof, ada dua kemungkinan Prof. Sisi positifnya mungkin memang dia menjadi sadar, dia sudah ketahuan seperti ini, udah malu gitu ya Prof ya, bertobat itu, kemudian dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau di satu sisi lain adalah menutupi bahwa agar tidak mudah dijangkau oleh media Prof pada saat sebelum menunggu sidang, pada saat menunggu sidang, dan mungkin wajah tidak terlalu kelihatan, tidak jelas dan segala macam gitu Prof. Itu bisa jadi itu. Tapi bukan berarti itu untuk mengurangi hukuman. Kalau menurut saya tadi gitu, semakin beriman hakimnya, saya rasa semakin tinggi putusannya Prof, walaupun dia pakai jilbab. Justru karena dia pakai jilbab, kamu begitu malah bikin kesel hakim Prof. Kalau kita kaitkan dengan agama, lah pakai jilbab masih begini kan, ibaratnya kalau hakim yang imannya lebih tinggi kayaknya lebih bikin kesel gitu Prof. Bukannya bikin ini. Dan memang dia sangat menjaga penampilan, karena kita lihat dari alat bukti yang digunakan itu 1 miliar aja untuk pergi ke Amerika Prof, untuk wajah Prof. Itu dia. Iya, 500 juta untuk sewa apartemen, 500 juta untuk dokter, coba. Aduh, gitu Prof. Nah, segi kita keluar dari kasus Pinangki, jadi kalau tadi Mbak misalnya melihat pada variabel-variabel non hukum sebetulnya kan ya, dalam rangka hakim menjatuhkan suatu putusan, maka apakah memang pada kasus-kasus yang lain itu memang terjadi seperti itu? Artinya saya mau mengatakan bahwa jangan-jangan hanya untuk kasus Pinangki saja variabel-variabel non hukum itu masuk dalam rangka pertimbangan sanksi putusan, tapi pada kasus-kasus yang lain di mana mungkin terdakwanya si Badu, si Amir yang tidak jelas siapa gitu ya, maka hakim main kenceng aja, lurus-lurus aja gitu. Nah, apa betul begitu Pak? Iya. Jadi gini Prof, kalau sebenarnya ini kan penelitian harus diteliti lebih lanjut ya Prof ya. Ini saya melihat dari fenomena pusat-pusat yang ada. Tapi kalau kita lihat apakah hanya ke Pinangki tadi faktor-faktor lain. Soalnya gini, kalau saya pakai alat bukti yang di hukum Prof, cuma dua alat bukti plus keyakinan hakim, cuma itu kan Prof. Nah itu udah terbukti, jadi kita nggak seru kalau cerita tentang itu Prof malam ini. Kalau misalnya saya katakan, kalau saya ngomong hukum cuma dua kok yang bisa membuat hakim memutus itu. Pertama, 2 alat bukti, saksi udah banyak, alat bukti surat udah jelas, keyakinan ya pasti yakinlah hakim dengan pembuktian yang seperti itu, alat bukti yang sudah diserahkan seperti itu, alat bukti surat, ahli mengatakan begitu, kemudian ada pengakuan terdakwa, walaupun pengakuan terdakwa itu bagian terakhir ya, keterangan terdakwa sebagian terakhir, saksi-saksi mengarah kepada dia, alat bukti juga sudah mengarah, yakin hakim sudah yakin, itu udahlah, itu nggak bisa kita perdebatkan lagi dari segi hukum, udah pasti dia. Nah tapi faktor-faktor ideologi tadi Prof, kita bisa lihat Prof, misalnya kasus yang mungkin tentang penghinaan, penodaan agama. Kita lihat tuh komposisi hakimnya yang misalnya muslim semua untuk yang penodaan agama terhadap agama Islam, misalnya gitu ya Prof ya. Kita bisa lihat tuh disparitas juga, salah satu putusan, saya nggak lihat kalau Habib Rizik kemarin itu putusannya. Ada yang satu hukumannya hanya hitungan bulan, ada yang satu hukumannya tinggi gitu ya Prof. Nah terus kemudian yang tadi terkait dengan anak dan perempuan Prof. Bagi hakim-hakim yang sudah mengikuti pelatihan gitu ya Prof ya, terkait dengan anak dan perempuan itu kita bisa lihat perbedaan putusannya dengan yang belum pernah ikut pelatihan Prof. Jangankan hakim, jaksanya pun pasti punya perbedaan. Mereka tidak ada sensitivisme terhadap perempuan dan anak kalau mereka belum pernah ikut pelatihan atau mereka tidak pernah mengalami itu gitu Prof. Nah ini merupakan satu yang memang saya lihat kecenderungannya memang 5 atau 6 hal tadi menurut saya itu memang pengaruhi Prof. Itu memang jadi kalau gitu berita baik ya bagi para terdakwa wanita kalau mendapatkan hakim yang sudah mendapatkan pelatihan seperti itu gitu ya. Yes, gender. Iya, Prof. Dan ada permanya juga, Prof. Sekarang kan ada perma nomor tadi saya bilang tahun 2017 yang tentang bagaimana memperlakukan wanita yang berhadapan dengan hukum, bagaimana cara mereka mengadili, bagaimana cara mereka menghukum. Itu berbeda dan itu terlihat memang dari cara mereka mengadili di ruang persidangan. Bagaimana mereka menghormati bersikap terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang bermasalah dengan hukum itu dari cara bertanya, dari cara mereka bersikap di ruang sidang, dari pertimbangan putusannya itu terlihat perbedaan, Prof. Oh, jadi sekarang ini bukan lagi hanya terhadap ABH saja kemudian ada perbedaan, tapi juga terhadap wanita ya? Wanita yang berhadapan dengan hukum itu juga mendapatkan iya, sekarang sudah ada itu juga, Prof. Sudah ada permanya, Prof, terkait dengan itu. Dan jadi mungkin ini salah satu alasan hakimnya dalam pertimbangannya pakai itu, Prof. Makanya di dalam putusan hakim
di PT itu salah satu dia bawa-bawa tentang sisi gender ini, Prof. Dan tentang anak itu saya lihat. Karena mungkin Perma itu udah keluar waktu zaman Angelina Sonda, itu Perma belum keluar, Prof. 2017 kan Permanya keluar. Angelina Sonda kan sebelumnya. Jadi saya rasa ini momen ini digunakan oleh hakim itu untuk membuat pertimbangan. Tapi walaupun menurut saya tidak tepat dia menggunakan alasan itu, Prof. Alasan Perma ini digunakan oleh hakim dalam putusan itu tidak tepat karena bukti sudah mengarahkan itu semua, dan kemudian anak ini juga bukan anak yang masih menyusui. Kan kalau misalnya anak itu masih anak yang menyusui gitu masih bisa lah ya, Prof, dijadikan sebagai salah satu pertimbangan, tapi juga tidak sampai sejauh itu juga kan, harusnya putusan itu dikurangkan gitu, Prof. Hakim juga mengatakan bahwa salah satu pertimbangannya adalah karena terdakwa menyatakan menyesal dan mau berubah. Nah, apakah hal ini berarti nggak ini? Atau jangan-jangan memang semua terdakwa bilang begitu ya? Semua terdakwa bilang begitu, Prof. Kalau ditanya, Prof, mau sedivis apapun seorang terdakwa pasti kalau ditanya nyesel, nggak mau pulang, Prof. Keluar baru seminggu udah pulang lagi. Itu udah rahasia umum itu putusan hakim. Makanya saya bilang pertimbangan hakim di putusan ini nggak banget kalau sampai mengurangi 4 tahun gitu, Prof. Karena tidak ada kaitannya dengan alat bukti satupun, tidak ada kaitannya dengan pembuktian, tidak ada kaitan dengan keyakinannya hakim untuk bahwa ini orang bersalah atau tidak. Itu aneh kan, Prof, kalau sampai mengurangi sampai sekian tahun, Prof. Kalau menurut saya. Hanya pertimbangannya pertama untuk rasa keadilan, ya kan, Prof? Kemudian dia sudah dihukum dengan dia diberhentikan jadi jaksa. Itu pertimbangannya. Kemudian dia punya anak kecil berumur 4 tahun, dia mana butuh kasih sayang ibunya. Semua anak butuh kasih sayang ibunya, nggak usah 4 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun juga. Semua butuh kasih sayang ibu. Kecuali masih menyusui, mungkin saya masih bisa ini ya, Prof. Tapi kan juga tidak selama itu, karena dia kan berapa tahun di penjara juga anak tidak bisa juga diinikan gitu, Prof. Mbak, mungkin, Mbak, ini kita ngomong-ngomong mungkin ya, jangan-jangan memang dari awal memang sengaja sudah dipilih majelis yang pertama, hakimnya sudah tadi pelatihan yang sifatnya gender sensitif. Yang kedua memang sudah kenal dengan Pinangki, sehingga jadi ujung-ujungnya semua memilih untuk menjatuhkan putusan yang meringankan, yang jauh meringankan. Apa mungkin begitu, Pak? Dalam konteks MA misalnya ada soal pilih memilih majelis begitu. Di pengadilan tinggi ya. Maaf. Iya. Kalau pilih memilih majelis ya kita juga tahu, Prof, dari PN pun sudah mulai itu ada ya, Prof, ya. Kalau misalnya semua juga ada, tapi kan ada yang bisa dipilih, ada yang nggak bisa dipilih gitu ya, Prof, dalam prakteknya yang kita dengar gitu kan, Prof. Tapi saya rasa agak sulit juga sih, Prof, untuk memetakan beberapa faktor-faktor tadi untuk memilih hakim bagi seorang ketua pengadilan tinggi. Pasti faktornya itu hanya ini majelis kalau memang ada titipan bisa dititipin apa enggak, atau majelis yang nggak bisa dititip gitu, Prof. Itu aja dilihat, Prof. Kalau faktor yang saya katakan berdasarkan penelitian tadi rasanya nggak punya waktu juga KPT-nya, Prof. Tapi saya rasa hanya lihat ini majelis bisa, majelis nggak bisa gitu, Prof. Dan walaupun ya kita nggak bisa membuktikan itu, kita nggak bisa juga berpikir negatif ke arah situ, tapi itu mungkin saja terjadi memang di dalam dunia peradilan kita. Memang sampai saat ini masyarakat masih belum percaya ya terhadap dunia peradilan kita gitu, Prof. Ini ada tweet nih atau ada chat dari Janice. Menurut saya pertimbangan bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut tidak lepas dari keterlibatan pihak-pihak lain, justru seharusnya memberatkan karena berdasarkan dakwaan bukankah terdakwa yang aktif. Nah, ini menurut Janice nih. Gimana tuh menurut Mbak Fibi? Ya, kalau tadi saya sepakat bahwa mestinya tidak dikurangi hukumannya. Setidaknya kalaupun tidak lebih berat, ya samalah minimal dengan putusan pengadilan negeri tingkat pertama tadi ya. Karena saya bilang tadi kayak urip aja itu dinaikkan di PT-nya. Urip itu putusan di pertama 15 tahun, di PT-nya 20 tahun gitu ya. Kemudian tuntutan 15 tahun, putusan 20 tahun. Kemudian Angelina Sonda juga begitu, di tingkat PT dinaikkan, di Mahkamah Agung di 2 kali lipatkan gitu kan. Artinya dengan alasan yang sama, dengan alat bukti yang sama, dengan bunyi memori bandingnya yang hanya menguatkan ataupun tidak menyangkal pembuktian di persidangan, hakim juga yakin dia bersalah, mestinya tidak dikurangi ancaman putusan itu. Kalaupun tidak akan dilebihkan, ya minimal samalah dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Karena memang dia bilang
dia tolong kuatkan putusan tingkat pertama, itulah isi kontra memori bandingnya jaksa. Artinya kalau dia minta dikuatkan ya 10 tahun dong gitu kan, bukannya terima 4 tahun gitu kan, bukan kuatkan tuntutan mereka tapi kuatkan vonis hakim gitu kan. Mbak, kalau di dalam dunia PT itu rumus pengambilan putusan itu apa sih? Jadi apakah maksud saya begini dulu, lebih kepada soal keyakinan hakim. Apakah memang porsi keyakinan hakim itu menjadi begitu besar, atau mungkin misalnya hanya 10% atau 20% saja, di mana selebihnya dikaitkan dengan soal pembuktian yang terungkap di persidangan? Apakah sekarang ini memang yang namanya keyakinan hakim itu menjadi begitu besar kembali, sehingga kemudian tadi bisa menafikan, menyampingkan soal-soal pembuktian, yang penting saya berpendapat begini. Nah, itu kan begitu cara berpikir hakim kan, sehingga kemudian lalu dengan mudah mereka menguranginya. Apakah memang besar persentase soal keyakinan dalam hal ini? Iya, ya kalau kita bicara teorinya kan memang hanya itu ya Prof, 2 alat bukti persaksian hakim itu baik di tingkat pertama maupun tingkat pengadilan tinggi. Itu secara teori. Tapi secara fakta, kalau kita lihat di dalam faktanya, apakah mungkin hakim pengadilan tinggi itu mempunyai porsi yang besar terhadap keyakinan hakim itu di dalam dia memutus? Secara dia tidak mendengar bagaimana proses peradilan itu berlangsung, Prof. Tidak mendengar keterangan saksi, dia tidak melihat ekspresi saksi pada saat menjawab, dia tidak mendengar perdebatan antara kuasa hukum dan jaksa, penyangkalan-penyangkalan yang diajukan oleh terdakwa, kemudian ketidaksesuaian, ketidaksinkron, dia tidak mendengar langsung, dia hanya membaca berkas, Prof. Nah, membaca berkas itu berbeda dengan kita melihat langsung kan, Prof. Bagaimana ekspresi orang itu bohong atau tidak, kemudian kita yakin dia bohong atau tidak, cara dia menjawab, cara dia melihat, cara dia bersikap itu mempengaruhi keyakinan hakim sebenarnya kan. Makanya pada saat pembuktian pada zaman-zaman COVID begini, banyak kuasa hukum yang tidak mau saksi itu diperiksa melalui media elektronik. Karena apa? Karena tidak bisa melihat ekspresi itu gitu kan. Nah, sekarang hakim pengadilan tinggi hanya membaca berkas sebenarnya kan, artinya fakta memang dia periksa, tapi fakta yang diperiksa itu ya alat bukti surat yang diajukan dan berkas-berkas yang diajukan. Nggak ada waktu sepertinya kalau saya lihat mereka mendengar, kalaupun ada rekaman, Prof. Kayaknya nggak mungkin juga itu mendengar berapa jam itu butuh waktu mendengarkan rekaman itu, kalaupun ada rekaman ya, Prof. Itu kan berhari, tiap minggu ada sidang, apalagi kalau sidang korupsi dari pagi sampai malam, itu berapa jam, bisa berpuluh-puluh hari mereka mendengarkan sidang, atau seminggu lah kalau dia mau mendengar. Nggak mungkin lah saya rasa itu ada di dalam proses di pengadilan tinggi. Nah, artinya memang faktor utama yang paling penting yang saya lihat dalam faktanya, hakim pengadilan tinggi itu hanya berpatokan kepada berkas, Prof. Berkas. Keyakinannya adalah berdasarkan berkas, bukan berdasarkan benar-benar fakta yang ada di persidangan atau pembuktian di persidangan. Kecuali dia ada memeriksa ulang ya, Prof, atau ada pemeriksaan tambahan. Mungkin itu bisa menambah keyakinannya gitu, Prof. Tapi porsinya mungkin saya rasa nggak akan banyak di keyakinan sih, Prof, kalau di sini. Saya bayangkan berkas-berkas itu kan dingin ya. Tidak ada unsur emosi dalam rangka penceritaannya, makanya kemudian dinamika emosi juga nggak kelihatan, Mbak ya, gitu ya. Iya betul, Prof. Apalagi bertumpuk-tumpuk seperti itu, mungkin juga bacain dulu sama siapa, kemudian diringkas. Sampai bisa jadi, Prof, dia membaca bukan, apalagi tidak pernah korupsi, berkoper-koper itu di bawah alat buktinya, Prof. Itu saya rasa begitu ya. Jadi dibilang judek fakti sih judek fakti, tapi dia hanya memeriksa fakta-fakta yang ada dalam berkas. Jadi itu memang salah satu masalah sih di dalam pengadilan. Makanya harusnya kebanyakan putusan pengadilan tinggi itu akhirnya kita temui menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, Prof. Umumnya ya? Ya kan, Prof? Umumnya jarang sekali pengadilan tinggi itu membuat putusan sendiri atau membuat pertimbangan sendiri. Sebagian besar mungkin ya saya nggak penelitian ya, sebagian besar di atas 50% lah itu menguatkan putusan pengadilan negeri kebanyakan atau pengadilan tingkat pertama kebanyakan, Prof. Kalau nggak menguatkan atau menambahkan gitu, jarang yang berbeda gitu, Prof. Ya. Baik, teman-teman sekalian, tak terasa kita sudah setengah jam berbincang-bincang dengan Mbak Feby tentang kasus putusan terkait dengan terdakwa Pinangki. Jika ada yang mau bergabung, silakan ini. Kita akan senang dengan senang hati menerima jika ada yang mau bergabung. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, Mbak, kita ini kan sekali lagi pemerhati forensik ya, yang berusaha untuk mendapatkan barang bukti yang secara kualitas, secara saintifik itu kemudian benar dan excellence lah gitu. Nah, tadi sudah Mbak bilang bahwa ini memang berita buruk ini ya, bukti yang sudah begitu baik kemudian bisa ditepis begitu saja oleh yang namanya keyakinan hakim. Nah,
Jika kemudian hal ini bisa dijadikan sebagai suatu benchmark, Mbak, ya, bagi kasus-kasus yang berikut gitu ya. Gimana caranya ya supaya polisi dan jaksa itu kemudian bisa mengamankan bukti forensiknya begitu bagus tuh ya, sehingga kemudian lalu hakim tidak bisa lagi punya pilihan selain daripada hanya melihat pada bukti saja. Artinya memang secara keyakinan dia tinggal ngikut saja pada bukti yang ada dan tidak bisa lagi kemudian main dengan cara berpikirnya sendiri. Bisa nggak, Mbak, ya, kurang lebih bisa diatur begitu? Ya, kalau kita bicara apakah bisa diatur bahwa hakim pastinya berpatokan hanya kepada alat bukti itu tadi ya, Prof. Mestinya kan secara idealnya memang begitu, Prof. Harusnya kalau alat bukti ini sudah tidak didapat dengan cara yang benar, gitu ya, Prof ya. Kemudian sudah secara kualitas ataupun kuantitas sudah memenuhi syarat material ataupun formil dari hukum acara atau terkait dengan hukum. Mestinya hakim tidak jauh dari itu. Kalaupun ada hal-hal yang meringankan ataupun hal-hal yang memberatkan, kalau dia sudah ada dua alat bukti, dan dua alat bukti itu secara kualitas ataupun secara kuantitas memenuhi syarat formil dan material, mestinya kan itu hukuman sudah pasti akan dijatuhkan ya, Prof, kalau itu terpenuhi. Nah, bagaimana cara mengamankannya? Ya, cara mengamankannya sebenarnya didapat dengan cara yang benar tadi, Prof. Dan itu sudah dilakukan. Kemudian diuji gitu kan ya, Prof ya. Dan itu sudah dilakukan. Dan ini juga dalam kasus ini semua sudah diamankan, semua sudah sesuai dengan cara yang betul, dan tidak ada perdebatan sebenarnya tentang alat buktinya, Prof. Nah, sementara keyakinan ini yang menjadi faktor yang bisa dipermainkan lah intinya sebenarnya, Prof. Kalau saya lihat yakin atau tidak hakimnya ini bersalah, yakin, Prof. Karena dia buktinya tidak membebaskan, tidak melepaskan. Artinya tidak ada penyangkalan bahwa si Pinangki salah gitu, Prof. Artinya dia memang terbukti melakukan tindak pidana di 3 pasal tadi gitu ya, Prof ya. Di tindak pidana korupsi dia terbukti, kemudian TPPU dia terbukti, kemudian permufakatan jahat juga terbukti. Yang menjadi masalah kan ini disparitas jumlah ancaman hukumannya nih, Prof. Disparitas sanksinya. Yang jadi masalah berarti sentencing guideline bagi hakim-hakim di Indonesia itu nggak ada, Prof. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya di situ. Jadi bukan di alat buktinya kalau kita bicara untuk kasus Pinangki ya, Prof. Yang jadi masalah adalah tidak ada sentencing guideline bagi hakim-hakim di Indonesia dalam memutus satu perkara. Baru ada sekarang ini kan pasal 2, pasal 3 yang dibuat Perma tentang tindak pidana korupsi. Dan itu pun masih terdapat perbedaan. Nah, ini yang jadi masalah. Tapi memang saya pernah bicara dengan Prof Boy Mardiono, almarhum Prof Boy Mardiono. Beliau mengatakan sulit, Feby, kalau mau dibuat sentencing guideline di Indonesia. Kamu pakai pencurian aja satu pasal yang kamu perdebatkan misalnya, kata dia. Coba ya, kamu nyuri babi di Papua dengan nyuri babi di Jakarta, itu kalau hakimnya mutus orang Papua, kamu pikir gimana? Kamu bikin sentencing guideline. Itu baru satu. Atau pencuri sepeda bagi yang memang hidupnya pakai sepeda gitu ya, Prof ya. Dengan pencuri sepeda di depan orang elit gitu ya, Prof ya, walaupun lebih mahal yang elit. Itu nggak, gimana kalau kita mau bikin sentencingnya, itu waktu itu Prof Boy bilang begitu, itu butuh penelitiannya cukup panjang kalau mau Feby. Tapi saya lihat kenapa jaksa dalam rentut bisa membuat semacam patokan untuk membuat rentut, di mana ada faktor-faktor memberatkan ditambah 1/3, faktor-faktor yang meringankan dikurang 1/3, ada ditambah 2/3, dikurang 2/3. Kenapa nggak bisa di dalam tindak pidana umum oleh hakim gitu, Prof? Ini yang menarik sebenarnya, yang menjadi PR untuk semua perkara. Soal sentencing guidelines itu kan sudah pernah dibahas misalnya oleh seniornya Mbak Feby itu, Prof Harkisuti itu, pada waktu pidato pengukuhannya kan 25 tahun lalu sudah ngomong soal itu. Ternyata belum bergerak ya dunia peradilan kita ya? Belum, Prof. Buktinya sampai sekarang belum ada, Prof. Jadi makanya dalam satu perkara terjadi disparitas hakim yang sama, dia memutus kasus yang sama, kita coba bandingkan putusan dia satu hakim aja, kita lakukan penelitian dengan kasus narkoba dengan berat sekian, modus sekian, modusnya seperti ini, pasti beda-beda, Prof. Ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada 1 tahun, ada 3 tahun, padahal sama persis. Jangan-jangan dia lupa putusan dia sebelumnya udah berapa, Prof. Karena itu tadi, pertama tidak ada patokan, yang kedua dipengaruhi pada saat dia memutus itu, tidak sopannya terdakwa dalam ruang persidangan bisa mempengaruhi dia, penasihat hukum yang terlalu ngeyel bisa mempengaruhi dia, gitu kan, Prof. Belum tadi ideologi, kau baca Al-Fatihah bisa apa enggak, artinya apa, misalnya bisa juga dia seperti itu dalam ruang sidang, Prof. Artinya terlalu banyak faktor bagi hakim Indonesia dalam membuat sanksi, Prof. Nah, ini menjadi masalah akhirnya, Prof. Gitu. Tapi kalau dalam kasus Pinangki saya rasa Mbak, jangan-jangan juga
siapa ahli yang diajukan juga mempengaruhi ya dalam rangka putusan hakim ya. Betul sekali, Prof. Betul, betul. Itu bisa jadi, Prof. Sangat bisa, sangat mempengaruhi ahli yang hadir itu. Jadi bisa mengalahkan alat bukti saksi dan yang lainnya, Prof. Ya. Gitu. Ini kayaknya ini nggak ada teman-teman yang mau bergabung nih, mungkin karena keder ini dengan Mbak Feby. Kalau sudah bicara soal hukum acara, Mbak Feby lancar banget sehingga kemudian memilih untuk tidak usah maju lah gitu. Biasanya ada saja yang mau maju, tapi mungkin pada kali ini pada hitung-hitung semua ini gitu ya. Ya ampun, ya kita diskusi sharing-sharing. Ya, oke Mbak Feby, mungkin kita sudah sampai pada 1-2 pertanyaan terakhir dari saya. Nah, Ya, kalau Prof. begitu bayangkan ya ketika nanti kita memasuki yang namanya era teknologi 5.0 gitu ya, 5.0, di mana kita sudah semua itu dikendalikan oleh dunia digital. Ini kayaknya kayaknya profesi hakim bisa menjadi terancam untuk digusur ini. Kalau kalau itu kan bayangkan kalau nanti ada alat yang bisa memformulasikan ya dengan pasal seperti ini, lalu dengan konteks lokus seperti ini, niat seperti ini, motif seperti ini, lalu karakteristik pelaku seperti ini, maka jatuhlah putusannya dan dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi disparitas karena dia kan pakai pendekatan pendekatan numerik ya, pendekatan aritmetik sehingga kemudian lalu pada sebuah kasus itu terdapat semacam kesamaan. Nah, apakah memang dunia hakim itu menyadari nggak bahwa mereka juga dikejar dengan tuntutan untuk memperkecil disparitas sehingga kemudian nggak digantikan oleh alat nanti pada masa kedepannya gitu. Iya, Prof. Ini menarik, Prof. Kalau kita bicara tentang era 4.0, kemudian mau 5 ya ke depannya ini ya, kita lihat bahwa teknologi sangat berpengaruh dalam semua sisi kehidupan manusia gitu kan. Tapi saya rasa baik dunia hakim, dunia pendidikan ataupun dunia lain kesehatan dan segala macamnya itu tidak akan bisa digantikan begitu saja semua perannya mereka di dalam proses berkegiatan, Prof. Karena kita lihat negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat, Prof, mereka itu kan sekarang sudah menggunakan IT itu sudah lama, menggunakan digital itu dalam membuat dalam court-nya mereka itu sudah lama, e-court itu sudah lama mereka lakukan. Tapi khusus untuk pembuktian, mereka tidak pernah mengandalkan e-court dalam persidangannya. Mereka tabu untuk menghadirkan saksi melalui media online, Prof. Yang lain oke, kamu jawab-menjawab bisa menggunakan media ini, tapi untuk saksi kamu harus datang. Kita harus lihat ekspresinya, kita harus mendapatkan touch, harus mendapatkan feel-nya gitu ya, Prof ya. Pada saat dia meriksa seseorang itu, apakah orang ini benar atau tidak, apakah ada kebohongan atau tidak, atau mereka malah udah ada sentencing guideline ya, Prof. Bagaimana meyakinkan juri harus melihat pada saat itu perdebatannya, ditanyanya, itu tetap dalam satu ruangan. Mereka tidak akan pernah menggunakan media online untuk hal ini. Itu untuk negara maju seperti Amerika saja yang kita lihat belum menggantikan itu sebenarnya, Prof. Baik itu dunia kesehatan, dokter juga halodoc sudah ada ya, Prof. Tapi tetap aja kan giliran udah ini tetap aja kita ke dokter juga akhirnya percaya juga sama halodoc. Itu saya rasa belum tergantikan sih, Prof. Kalau belum kena stetoskop rasanya belum belum nyaman ya. Iya, belum sembuh. Iya, Prof. Kecuali cuma diare aja ya. Walaupun halodoc udah macam-macam. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan sebelum kita berpisah, mungkin ada satu message dari Mbak Feby. Apakah Mbak Feby mengharapkan kembali lagi pada kasus Pinangki ya, jaksa akan JPU ya akan mengajukan kasasi atau tidak nih? Artinya demi suatu keadilan yang lebih bagus, dengan segala menghitung-hitung bahwa toh sudah 4 tahun juga ya. Kira-kira Mbak sendiri berada pada posisi mana? Mengharapkan akan ini dikasasikan atau tidak? Silakan Mbak. Iya. Kalau harapan saya ya, Prof, karena saya pengajar hukum acara, kemudian juga sebagai masyarakat yang juga memperhatikan kasus ini, harapan saya tentu supaya juga ini menjaga marwah dari kejaksaan ya, Prof. Rasa keadilan masyarakat itu dengan adanya reaksi dari masyarakat itu artinya terganggu, Prof. Dengan adanya putusan itu menjadi turun. Kalaulah jaksa sebagai dominus litis dari sebuah perkara itu mewakili rasa keadilan masyarakat, mestinya ini menjadi pertimbangan bagi jaksa untuk mengajukan kasasi. Di samping tadi saya katakan di kontra memori kasasinya mereka mengatakan mereka setuju dengan putusan hakim tingkat pertama, mereka minta dikuatkan putusan hakim tingkat pertama. Artinya mereka sepakat ini salah dan harus dihukum memang layak 10 tahun gitu, Prof. Dan mestinya sebagai orang yang institusi yang mewakili
rasa keadilan masyarakat, yang mewakili keinginan masyarakat, dan sekarang reaksi masyarakat sangat terlihat, mestinya mereka melakukan itu. Toh juga putusan ada lagi di Mahkamah Agung. Ini kan sebagai salah satu langkah mereka juga untuk meyakinkan masyarakat tentang bahwa mereka tidak main-main dengan pemberantasan korupsi gitu, Prof. Dan walaupun Pinangki adalah mantan jaksa, tetap dalam hal ini jaksa tidak melakukan secara khusus ya Pinangki sebagai mantan jaksa tersebut. Iya, justru ini kan sebagai bentuk zona integritasnya jaksa, Prof. Ini poin, ini prestasi kalau mereka sampai bisa memutus. Wah, ini kan jadi apa ya, pelajaran bagi jaksa-jaksa yang lain. Kalau tidak ya percuma kita bicara tentang zona integrasi tapi tidak integritas tapi tidak ditegakkan sebenarnya gitu, Prof. Itu sih menurut saya. Baik, Bang Febi, terima kasih atas bincang-bincangnya, ngobrol-ngobrolnya. Terasa kita sudah hampir 1 jam ini, dan saya kira pencerahan yang Mbak Febi sudah berikan itu kemudian akan moga-moga didengar juga nih oleh jaksa dan hakim kita, sehingga kemudian lalu ada pencerahan juga bagi mereka, dan juga bagi teman-teman yang mungkin belum tahu juga kemudian menjadi tercerahkan dengan adanya ngobrol-ngobrol ini. Teman-teman sekalian, terima kasih, dan kita akan bertemu lagi dengan dengan narasumber yang lain dengan topik yang lain pula dalam Forensic Talk mendatang. Terima kasih. Selamat sore. Bye-bye. Mari kita melambaikan tangan. Sehat selalu, Mbak. Bye. Iya, Pak. Sehat-sehat, Prof. Sehat selalu.